2021 November. 2020 maaf. 2020 November. Berarti baru 1 tahun lebih. Terus semuanya ditinggalkan. Keluarga harta tinggalkan. Dia hijrah, saya hijrah ke Bandung ini. Biar semuanya saya tinggalkan, biar saya bersih, biar nggak banyak pertanyaan nanti di hadapan Allah. Dan saya tekadnya ke Bandung betul-betul hijrah katanya, karena saya ingat dulu sahabat Nabi SAW ada yang namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan katanya waktu mau hijrah ke Madinah itu Nabi, semua hartanya, keluarganya ditinggal. Masa katanya Allah nggak memperhatikan saya? Biarin katanya masa lalu karena saya sudah dikembalikan oleh Allah, dikasih hidayah untuk bertemu dengan Islam. Secara tingkat keyakinan, masya Allah. Tapi kan kadang kita juga kasihan. Kembali lagi, wal asri innal insana lafi khusr. Ada pengecualian dari Allah karena memang Allah sayang sama kita. Jangankan kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, ternyata geningan di dunia mah orang yang belum beriman kepada Allah pun tetap dikasih kasih sayang sama, tetap mendapatkan rezeki, tetap mendapatkan kesenangan di dunia. Jangankan manusia, makhluk atau hewan yang lain aja yang nggak dikasih akal oleh Allah tetap bisa hidup. Kadang kalau kita mau melihat cicak, mana cicak ada cicak di sini, alhamdulillah. Biasanya cicak ada di dinding, Pak. Itu kadang kalau mau kita mikir, cicak itu kan nggak ada yang bisa terbang. Cuma melek aja beda. Cuma melek cicak. Cicak itu nggak ada yang bisa terbang. Saya dulu masih ingat waktu kecil itu suka nembakin cicak pakai karet, jepret. Kalau dapat terus diambil, terus ternyata si kaki cicak itu kalau tempel di dinding itu dia nempel. Berarti si kaki cicak itu dapat. Makanya cicak bisa naik ke atas. Nah, Allah kasih takdir ke cicak. Makanan cicak itu apa? Nyamuk. Cicak di dinding, dia merayap. Ada seekor nyamuk, lalu ditangkap. Dan semua orang Indonesia tahu makanan cicak apa? Dari kecil tadinya gitu. Tapi ternyata kayaknya sampai sekarang di Alhamdulillah saya belum pernah melihat ada cicak kurus. Tanya Pak RW kalau ada cicak kurus, tanya cicak kenapa kamu kurus? Nyamuknya lalinas semua ya. Jadi pada kayaknya nggak bakalan ada cicak yang kurus. Semua hidup kok beranak pinak lagi. Kalau kita pikir manusia, cicak itu nggak bisa terbang, nggak bisa loncat, sekali loncat dia jatuh, kakinya nempel ke dinding, makanannya harusnya terbang. Nyamuk itu kan semua terbang ya. Tapi sampai saat ini, maka silakan cari ibu-ibu, bapak-bapak, cari ada nggak pernah nggak melihat cicakku kurus kan? Sampai kelihatan gitu tulang-tulang. Karena itu salah satu bukti bahwa Allah sayang dan memperhatikan kepada seluruh makhluk. Walaupun Al-Masri tadi mengatakan bahwa seluruh manusia itu pasti rugi, ternyata ada yang dikecualikan oleh Allah. Siapa? Illal ladzina amanu, kecuali satu orang yang beriman. Makanya alhamdulillah sampai saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah masih bisa mempertahankan iman kita kepada Allah. Betapa mudahnya Allah memperjalankan keimanan yang diberikan hidayah kepada kita. Saya ingat di waktu di Bumi Ayu itu guru saya akan lagi itu ada satu langganan ke toko material di Bumi Ayu yang punya
yang punyanya, mohon maaf, Cina, masih Kristen. Dekat itu Pak RW sana, dekat Masjid Agung. Iya. Kalau tahu sana Pak RW. Itu karena toko materialnya dekat masjid, jadi setiap di masjid ada, tetap berdoa satu material tetap. Kalau di masjid ada pengajian, pasti dia juga dengar. Orang suka diberain sama dia lagi sama guru saya. Kok azan. Oh, Akbar. Tapi cuma gitu aja. Giliran asyhadu an la ilaha illallah mau diam. Ini katanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus bisa niruin salah satu lagunya itu, katanya lagu yang lagamnya imam yang ada di Masjid Agungnya itu. Terus kata dia lagi, tasbih, subhanallah. Al-Qalah, la haula wala quwwata illa billah. Syahadat kok belum waktu nih. Giliran disuruh syahadat dia bilang belum waktunya. Padahal kurang apa? 5 kali sehari masjid itu mengumandangkan azan. Dan itu jelas banget sampai ke rumahnya tuh. Kalau ada kegiatan di masjid, pengajian atau apa, dan pasti di masjid paling juga pengajian, sholawatan, zikir. Dan sampai sekarang belum ada masjid yang mengadakan kan begitu. Dan itu dia pasti dengar. Masalah pengetahuan dia pasti tahu Tuhan dan sesungguhnya itu Allah kok. Dia juga pasti tahu Nabi yang terakhir yang diutus untuk umat akhir zaman ini, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kok ngomong ini? Oh, ternyata hidayah yahdi man yasha. Bahwa orang yang dikasih hidayah itu sama Allah itu ya terserah. Jadi yang ngasih hidayah itu Allah. Kan waktu Kanjeng Rasul yang salah satu komentar Rasul pas meninggal, terus Kanjeng Rasul menangis karena pamannya itu syahadat. Akhirnya kan Kanjeng Rasul dapat teguran oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu itu gak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu inginkan. Nabi yang ngasih hidayah itu Allah, dan Allah bakal ngasih hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Oh, berarti kalau begitu kita sekarang iman. Kita ini dikehendaki oleh Allah. Iya. Kita ini dipilih oleh Allah. Iya. Kita ini bukan hanya dipilih untuk diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini lafil khusrin, semuanya rugi. Yang pertama yang tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus sadar, semua kita saat ini, kita sampai sekarang ini masih dikasih hidayah, masih dikasih kekuatan oleh Allah untuk mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya hidup di akhir zaman, orang pengen mempertahankan iman itu berat sekali. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu pernah bilang, orang yang hidup di akhir zaman nanti kalau untuk mempertahankan iman itu lebih berat, lebih sakit daripada dibandingkan dengan orang yang menggenggam bara api. Maka silakan, kalau kita mau mempertahankan iman, kita ingin membersihkan diri dari segala sesuatu yang dianggap jelek dalam ajaran Islam. Bukan hanya di luar rumah. Kejelekan itu sekarang sudah bisa sampai dan masuk ke rumah kita semua. Bukan hanya di rumah, di tempat, di ruangan tengah kita. Kita akan kemana-mana HP ini dibawa. Di sini ada. Di sini ada. Katanya jadi cerita dengan, wah jangan tadi malam saya melihat istri saya wajahnya bersinar. Tadi malam waktu tidur saya melek, katanya, lihat
Saya kebangun, lihat istri saya kok wajahnya bersinar, padahal ditutupin sama selimut. Ternyata ditutup selimut sambil nyalain. Itu istri ibu-ibu. Itu istri ibu-ibu. Bapak-bapak juga kayaknya mas sama. Kalau ibunya yang begitu biasanya ada bapaknya juga begitu katanya. Balik lagi. Semua manusia hidup di dunia ini rugi, kecuali satu yang tidak akan rugi. Siapa? Orang yang beriman. Betapa tidak rugi. Semua yang kita lakukan diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk amal saleh, itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Kan dulu ada cerita dia waktu Kanjeng Rasul di depan Masjid Nabawi sedang berkumpul dengan sebagian sahabat. Kemudian di seberang masjid sebelah sana ada seorang majusi apa Yahudi sedang membagi-bagikan hartanya. Seorang majusi, pokoknya orang yang beriman, orang yang kafir masih lagi membagi-bagikan hartanya. Kalau sekarang dengan kita membagi minyak goreng. Datanglah seorang sahabat menghampiri Kanjeng Rasul dan sahabat itu bilang, ya Rasul, doakan agar aku seperti dia. Dia bertanya Rasul, ngapain kamu pengen seperti dia? Dia tidak beriman loh. Oh, bukan masalah imannya. Saya pengen kaya seperti dia agar saya bisa bagi-bagi kepada seluruh muslim, kepada sesama muslim. Katakannya Rasul, baik, nanti saya doakan. Kurang lebih perbincangannya seperti itu. Namun setelah itu, kemudian Rasul bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Seorang mukmin yang baru punya niat untuk melakukan kebaikan ternyata lebih utama dibanding kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang yang tidak iman kepada Allah. Orang mukmin baru niat saja mau melakukan kebaikan itu lebih baik daripada kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang yang tidak iman. Makanya para ulama ahli fikih juga kan menyimpulkan syurut qabulil amal, syarat diterimanya amal saleh, amal ibadah itu kan satu, iman, dua, niat, tiga, ilmu, empat, ikhlas. Yang pertama syaratnya apa? Iman. Kalau enggak iman, untuk siapa kita beramal? Kepada siapa kita beribadah? Jelas orang yang beriman kepada Allah, ibadah dan amal saleh yang diniatkan untuk pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang yang beriman yang tidak akan dikasih kerugian oleh Allah. Karena memang segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang beriman bisa menjadi amal ibadah yang mana pahalanya sudah dipastikan oleh Allah nanti di akhirat, dan banyak sekali amal saleh selain pahala yang nanti Allah simpan akan diberikan di akhirat. Ternyata di saat kita masih hidup di dunia, keberkahannya pun sudah banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan dasar pertamanya karena kita adalah sebagai orang yang beriman. Yang kedua, orang yang tidak akan dikasih kerugian oleh Allah itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang mau beramal saleh, orang yang mau beribadah, orang yang mau berbuat baik, ibadah baik ibadah mahdhah ataupun ibadah baik mahdhah. Ibadah mahdhah yang kita lakukan hubungannya langsung antara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ghairu mahdhah yang diniatkan untuk ibadah dan mengabdikan diri kepada Allah, tapi melewati perantara sesama kita, baik kepada orang muslim dan juga kepada makhluk Allah yang lain. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Namun ternyata amal saleh itu yang tadi itu tidak semua amal saleh diterima oleh Allah, tidak semua amal saleh akan sampai kepada Allah. Para ulama ahli fikih menyimpulkan bahwasanya syarat diterimanya amal saleh dan ibadah kita itu sedikitnya ada 4. 1. Iman. 2. Niat. 3. Sabar. 4. Ikhlas. Iman, niat, sabar,
Kalau yang tidak beriman nggak akan sampai kepada Allah. Maka kita harus mau maaf ke orang-orang Konghucu, misalnya ada orang Konghucu yang masih sedekah, ditanya kamu sedekah ini karena siapa? Pasti karena dewa, bukan karena Gusti Allah. Kalau bukan karena Gusti Allah, berarti nyampainya ke siapa? Ya ke dia itu, tujuannya ke siapa? Dan siapa dia itu? Kalau misalnya dia itu nggak ada, kalau dia itu hanya sebagai sesuatu yang dianggap Tuhan, ya berarti sia-sia. Untuk kita menjadi orang yang beriman, sedikit pun amal saleh, sedikit pun kebaikan yang kita lakukan itu sampai ke Allah, dan Allah ada ceritanya. Dan semua kebaikan yang kita lakukan pasti akan ada balasannya dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Satu iman, yang kedua dari itu apa? Niatnya. Niatnya gimana? Ya niatnya harus yang baik. Harus niat ibadah, bukan niat untuk segala sesuatu. Hadis kami Rasulullah SAW tentang niat itu yang termasuk salah satu hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu kan katakannya Rasul, niat itu amal, semua amal itu baik dan tidaknya, diterima atau tidaknya tergantung kepada niatnya. Itu di saat Nabi hijrah bersama para sahabat ke Madinah, itu kan ada satu cerita, satu kisah. Umrul Qais itu ada seorang laki-laki yang meninggalkan kota Mekah, ikut beserta rombongan Rasul ke Madinah, ikut hijrah, tapi ternyata niatnya bukan untuk mempertahankan iman seperti Rasul dan sahabat yang lain. Tapi ternyata dia itu senang, cepuran Sunda, boboh ke hiji perempuan yang namanya Ummu Qais. Dia senang kepada seorang perempuan yang sudah muslimah yang ikut hijrah bersama Rasulullah yang namanya Ummu Qais. Makanya ketahuan sama Kanjeng Rasul dan sama para sahabat disebut dia bukan dia itu kata muhajirun bi Qais. Dia orang yang hijrah, tapi hijrahnya itu hanya untuk mengikuti Ummu Qais. Makanya kadang dengan niat ini memang yang pertama kali niat yang harus kita benahi. Karena niat itu semuanya, semua niat yang sesungguhnya itu ada di dalam hati. Bahkan sampai pentingnya niat. Dulu orang tua kita, orang Sunda bikin satu syair yang dari bahasa Sunda. Mi hape sisir jerminya, bisika kecelakaan dengan. Mi hape pikir jerminya, bisika godaku setan. Tuh. Mi hape pikir jerminya, bisika godaku setan. Mi hape sisir jeung minyak, bisika kecelakaan menyan. Mi hape pikir jeung minyak, bisika godaku setan. Sarangku. Mi hape sisir jeung minyak, bisika kecelakaan menyan. Mi hape pikir jerniat, bisika godaku setan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sekali lagi mi hape sisir jerniat, bisika kecelakaan menyan. Mi hape pikir jerniat, bisika godaku setan. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika
Di dalam kitab Safinatul Najah itu kan disebutkan bahwa ma'aluha fil qalb, tempatnya itu ada di dalam hati. Kadang manusia itu kan kita nggak bisa melihat keadaan hati seseorang. Bisa aja dia kelihatannya khusyuk datang ke masjid. Ada seorang pemuda gusti menikah yuyun tinggal budak mora eta. Si akan eta, si ujang eta, si ucap eta meni getol ke masjid. Komo lamun pas ka masjid teu kaya pada kalian mungkin khusus salatna. Ai sing goreng keterangan pada kalian keluar di parawan kene. Tuh. Kan ketahuan terlihat ada di dalam hati. Tapi kan bisa aja orang ini kelihatannya nggak pernah berjamaah ke masjid. Padahal dia muslim. Katanya dia pernah pesantren, ngajinya juga bagus, dia pernah ngaji. Tapi kenapa nggak pernah datang ke masjid? Ternyata dia punya ibu yang masih harus dijaga. Makanya niat itu ada di dalam niat tersebut. Tapi untungnya kita sebagai orang yang beriman, semua yang kita lakukan selama hidup di dunia ini bisa kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah. Salah satu hadis di dalam kitab Kalimat Alim yang dikerah oleh Imam As-Sanusi. Min a'malin yatasawwaru bi a'malid dunya fa yasiru min a'malil akhirati bi husnil niyyah. Wa kam min a'malin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati fa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Atau qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kurang lebih betapa banyak pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini kelihatannya hanya pekerjaan duniawi saja. Dunia apa itu? Tapi ternyata bisa menjadi amal akhirat kalau memang dilakukannya dengan niat yang baik. Dan betapa banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan, amal saleh yang bisa kita lakukan di dunia ini kelihatannya itu amal akhirat, tapi karena niatnya jelek maka itu hanya sebagai amal ini dunia. Bapak ibu yang mencari kasar, bapak yang mencari nafkah, misalnya dari sebelum subuh sudah bangun, subuh langsung pergi ke kantor, nanti pulang dari kantor lewat malam, pergi belum terbit matahari, pulang matahari sudah terbenam. Ajar mereka yang menit susu tidung cek kurang Sunda. Kalau memang niatnya setelah mendapatkan hasil mendapatkan nafkah terus kita pakai untuk membiayai anak dan istri. Kalau selebihnya dari menafkahi anak dan istri terus kita sedekahkan membantu orang lain yang membutuhkan. Cek kurang Sunda bantu turun kanu butuh tatalan kanu susah. Kan itu semua akan menjadi ibadah. Kalau memang semua kita lakukan dengan niat yang baik. Nah kalau misalnya yang ke masjid yang ada lagi cerita. Nah aku pintu pada kain. Kan ada cerita di rumah waktu saya di pondok, teman main ke rumah teman karena lagi liburan. Ternyata teman yang di maininnya itu punya adik perempuan cantik, punya masjid. Azan katanya, saya makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Allahu Akbar. Geningan si orang niatnya itu mainan pengen cepet-cepet ada daya kapuji. Heran temennya punya adik perempuan. Baik nggak ada tuh? Baik kan? Betapa nggak baiknya ada. Kalau kemarin nggak baik, Sayyidina Bilal bin Rabah tidak akan menjadi sahabat yang utama yang akan Rasul. Tapi kalau niatnya jelek,
Betapa banyak pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini kelihatannya itu hanya pekerjaan duniawi, tapi kalau didasari dengan niat yang baik, niat ibadah kepada Allah, itu akan menjadi pekerjaan yang ada pahalanya nanti di akhir. Sebaliknya, betapa banyak pekerjaan dan amal soleh yang bisa kita lakukan di saat kita hidup di dunia ini, kalau melakukannya didasari dengan niat yang jelek, amal akhirat pun hanya menjadi amal dunia saja. Satu, apa tadi? Dua, niat. Yang ketiga, sabar. Sabar gitu. Kalau dengan ibu sering ya terjadi kata Allah, harus sing sabar. Tapi bapak tuh cuci sabar. As-sabru fi asnani. Harus sabar selama kita melakukan amal atau perbuatan yang kita lakukan. Selamanya harus dikasih kesabaran. Kan pepatah mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amali. Sabar itu menolong semua pekerjaan. Man sabara ghafira. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Coba kalau nggak sabar, contoh giliran kita sholat subuh misalnya ke masjid, sholat subuh di sini 2 rakaat. Kan saminya setelah depan subuh, sholat subuh di mana-mana juga cuma berapa rakaat? 2 rakaat. Giliran rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. Wasyaf'i wal wadr. Kalau nggak sabar cuma ngomong. Apa diri saya lihat di dalam Al-Quran 1 halaman lebih. Ini memang nggak tahu, saya keinginan udah pengen berjamaah ini. Aduh gimana ini? Daripada sholatnya nggak sudah saya batalin lagi, saya tidak ambil di gambar. Tapi ternyata baca Al-Fatihah cuma 10 ayat. Kemudian karena dia udah ke jamban, begitu keluar dari jamban, sholat sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak berjamaah? Tidak. Nggak jadi kalau melakukannya ketika ini tidak dibekali dengan sabar. Sekecil apapun, seringan apapun pekerjaan yang kita lakukan di bumi ini, di saat kita hidup ini, kalau tidak dibekali dengan kesabaran, maka tidak akan bisa disukseskan. Tidak akan pernah diselesaikan kalau melakukannya tanpa sabar dan bersabar. Dan salah satu tanda yang sabar itu suka tekun, istiqomah, leukeun saurang Sunda mah, leukeun. Makanya geningan saurang Sunda mah aya dinyanyi cikara caping batu, lalu jadi dekok, guna kotan nyeri untuk laun kudu dibekok kan gitu. Cikaraca pingang batu laun jadi. Bapak Ibu di Cikaraca itu tetesan air. Tetesan air itu cair mengecelak, lalu mengecelak karena batu. Tetesan air itu menetes ke batu. Nanti lama-lama si batunya bisa jadi bolong bibitnya. Leukeun, tekun. Itu salah satu orang yang sabar. Walaupun sabar itu, karena ada sabar di saat kita kena musibah. Saat sabar kita kena musibah itu sudah sabar. Musta'inu bis-sabri was-salah. Musibahnya seperti apapun dan kita yakin Allah itu la yukallifu nafsan illa wus'aha, terus menghadapi dan menjalankan melewati kesabaran musibah ini berbekal dengan kesabaran, maka pasti bisa akan kita lewati. Sabar di saat kena musibah. Yang kedua, sabar di saat kita melakukan ketaatan. Ya tadi itu ketaatan ini ibadah seringan apapun, kalau tidak dibekali dengan kesabaran maka tidak akan selesai, tidak akan
pasti sukses. Yang ketiga, sabar di saat kita menjauhkan diri, mencegah diri dari kemaksiatan. Sabar itu. Satu, iman. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat itu Yang keempat itu apa? Ikhlas. Ikhlas teh kumaha? Ikhlas saya mah. So biarin aja lah. Ambil sana sama kamu, tidak akan manfaat. Ya, kau jangan ikhlas. Tapi kan makan goreng kumaha cepet. Ikhlas itu gimana? Ya sudah, semuanya hanya untuk Allah. Segala sesuatu ini nggak ada kok yang di luar aturan Allah. Apapun yang terjadi Allah. Tapi ya, udah saya serahkan kepada Allah. Tapi ternyata ini hati. Ya udah bilangnya ke Allah. Jangan ke makhluk Allah. Lalu bilangnya ngeluhnya ke sesama kita berarti ngeluhnya masih ada tuh. Kalau memang ikhlas ya sudah semuanya gantungkan, semuanya serahkan kepada Allah. Dan katanya ikhlas itu adalah ruhnya amal. Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal. Ruh itu nyawa. Ruh itu apa? Nyawa. Amal kita akan ada nyawanya, akan sampai kepada Allah kalau memang kita melakukannya dengan izin. Setelah dilakukannya sudah Allah. Ya Allah, aku serahkan, aku selesaikan, aku serahkan kepadamu. Terserah engkau nanti yang akan melihat, terserah engkau nanti yang akan membahas. Itu ada rohnya nanti akan sampai ke Allah. Kalau nggak ada rohnya, ya mati. Maka sama kita lihat, kita ibaratkan yang namanya manusia. Kalau ada seorang laki-laki jadi ibadah, awak kesesek, wah ada sambayan, kurang sudah begini, ganteng. Tapi ternyata rohnya dicabut. So ibu kalau punya suami ganteng, usahanya daikan, namun bisnis berhasil wae gampang dari yang atas nasi bapak. Nyana ibu teh kasih bapak padur ka ibu. Dan si bapak oke nyana bisa ka ibu. Satu saat diambil nyawanya oleh Allah, diambil rohnya oleh Allah. Bapak sudah meninggal.